apa. Ya. Nah, ini anu ya, kita demo aplikasi Smart ya. Kalian bisa praktek, hanya demo aja. Terus waktunya paling ya kita sekitar 50-60 menit lah ya. Waktu sisanya nanti untuk kuis tanggal. Jadi untuk monef anggaran nanti kuis insya Allah tanggal 24 ya. Tanggal 24 hari Sabtu jam 16. Kuisnya diambil dari waktu kuliah ini. Ini kan waktu kuliah kan 100 menit ya. 100 menit ini paling kita gunakan 50-60 menit lah ya. Nanti sisanya untuk ngerjain kuis. Jadi kuisnya seretak. Kuisnya itu kalian download soal ya, terus dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan diupload. Jadi kayak itu tuh apa? Kayak UTS kemarin. Cuma uploadnya di LMS ya, download di LMS, upload di LMS. Nanti kalau LMS-nya down, nanti akan saya kirim soalnya lewat grup gitu ya. Clear ya? Clear. Saya izin off kameranya ya. Saya mau minum juga. Saya izin off. Kalian kalau off kamera silakan. Ntar ya. Ntar saya minum dulu ya. Nah, aplikasi Smart ya, kita kali ini demo aja nanti. Nah, Smart, S-nya sistem, M-nya monitoring, A-nya anggaran, R-nya kinerja, T-nya terpadu. Sistem monitoring anggaran kinerja terpadu.
Ini masih PMK yang lama ya, nggak banyak berubah sih aplikasinya, belum disesuaikan lah ya. Nah, ini daftar kementerian lembaga yang menggunakan smart ya, proporsinya, persentasenya sekitar 98,6% kementerian lembaga sudah menginput aplikasi smart. Maksudnya satkernya ya, satkernya. Sebentar ya, ini saya ada WA. Sebentar, ini saya lagi baca WA terkait dengan SPMB ya. Sebentar. Jadi sekarang kan lagi SPMB ya, SPMB-nya kemarin sudah UTBK. Udah UTBK yang lolos 10.400-an itulah ya. Terus yang daftar ulang itu 8.200-an atau 8.400-an, 8.200-an yang daftar ulang ya. Nah, terus sekarang lagi diseleksi nih. Dari 8.000 peserta SKD itu diambil sekian untuk ke tahap berikutnya. Ini sekarang lagi proses seleksi lah ya. Tadi saya lagi barusan koordinasi. Oke ya, jadi ini satker yang menginput data smart ini rata-rata 98,6%. Jadi persentase satker yang menginput smart ini cukup tinggi, 98,6%. Nah, ini isinya smart ya. Siapa yang menggunakan smart? Yang menggunakan smart ini Satker eselon 1 sama user KL. User KL itu berarti di biro perencanaan. Di biro perencanaan. Satker ini mengisi kendala faktor pendukung output. Dulu Satker mengisi realisasi output, tapi sekarang realisasi output di input di aplikasi SAS ya. Sebentar.
Nah, dulu Satker mengisi realisasi output. Terus realisasi output itu diisi di ini, di aplikasi SAS, sistem aplikasi Satker gitu kan. Dulu waktu saya di Dijen Anggaran, saya sempat mengusulkan, saya termasuk orang yang mengusulkan, tolong untuk realisasi output agar lebih bisa ada mandatory, lebih bersifat wajib, maka isian capaian output itu dilakukan oleh Satker atas pengawasan dari Dijen Perbendaharaan. Jadi kan kalau Satker itu kan tiap bulan kan ada rekon dengan KPPN. Kalian kemarin mungkin magang PKL di Vera ya. Di Vera itu ada sesi schedule untuk rekon dengan KPPN. Nah, rekon itu termasuk memastikan apakah realisasi output itu sudah diisi atau belum. Satker nanti KPPN dia nanti akan memastikan apakah output itu sudah benar atau enggak. Namanya konfirmasi capaian output. Makanya di IKPA itu ada kewajiban KPPN untuk mengkonfirmasi ke Satker apakah output yang diisi di SAS itu sudah benar atau belum. Jadi itu dulu saya usulkan tahun 2015 kalau nggak salah. Saya usulkan 2015 supaya Dijen Perbendaharaan dapat 2015 atau 2016. Saya usulkan ke Dijen Perbendaharaan, saya yang ngonsep surah soalnya, supaya aplikasi SAS bisa mengakomodir kebutuhan Satker untuk menginput realisasi atau capaian output. Nah, capaian output yang diinput oleh Satker di aplikasi SAS, sistem aplikasi Satker, kemudian diteruskan ke Recon, iRecon ya. Dari iRecon terus masuk ke Omspan ya, dari Omspan terus masuk ke ke Smart. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, tapi sekarang dulu di Smart ada isian capaian output. Sekarang capaian output diisi di SAS, ya, di SAS. Jadi sekarang Satker hanya melakukan validasi apakah ini benar atau salah. Terus unit eselon 1 mengisi capaian sasaran program, output program. Terus KL, user KL mengisi outcome KL ya. Ini outcome program eselon 1, ini outcome level KL. Nah, jadi levelingnya Satker mengisi nilai kinerja level Satker dari sisi aspek implementasi. Terus dia diteruskan dikompilasi ke eselon 1 menghasilkan nilai kinerja eselon 1. Nanti di sini di eselon 1 dibuat nilai kinerja aspek implementasi dan aspek manfaat. Terus diteruskan dikompilasi ke level KL menghasilkan nilai kinerja aspek manfaat level KL dari atas ke bawah. Nah, kapan Satker mengisi Smart? Satker mengisi Smart itu tiap bulan ya. Tiap bulan mengisi memastikan konfirmasi apakah ini udah benar atau belum ya. Tiap bulan kalau ini unit eselon 1
triwulanan. Nah, kalau KL akhir tahun. Ini skip. Nah ini ya, SAS, capaian output yang di aplikasi SAS ke Smart. Tapi melalui ini kalau nggak salah ya, melalui e-recon dulu. Terus, nah ini aksesnya di sini. Kalian kalau di KPPN kemarin aplikasi Smart, aksesnya di sini. Passwordnya ini nih. Nih usernya ini, passwordnya ini. Jadi kalian, tapi ini tahun yang 2020 ya. Yang 2020 ME kode satkernya apa gitu kan. Misalnya 9999999 ada 6 digit ditambah belakangnya 00 begitu. Username sama passwordnya sama. Cuma tahun 2021 ini nggak boleh, harus ini maksudnya ya, kalau ME kode satker plus 00 ini maksudnya ini kode satker awal, username dan password awal ya, dengan harapan nanti satker bisa mengubahnya, tapi ternyata ini nggak diubah-ubah. Jadi izin merekomendasikan di 2021 username dan passwordnya diganti lah ya. Jadi kalau di 2020 kalian masih bisa mengaksesnya, tapi 2021 yang tahu teman-teman ini KPPN yang megang Smart. Ini pencapaian kinerja. Ini pencapaian kinerja seperti ini. Tutupan nih. Nah, ini capaian kinerjanya. Ada 4 komponen ya. Di sini komponennya kelihatan nih. Malah 5 di sini. Ini komponen 1, komponen 2, komponen 3, 4, 5. Yang ini komponen ini capaian output misalkan ya. Terus realisasi anggaran, efisiensi, terus konsistensi, ini nilai efisiensi, terus ada 4, ini ada 5, satu lagi mungkin nilai kinerja ya. Oh, nilai kerjanya di atas, mungkin efisiensi sama nilai efisiensi, karena ada 4. Nah sekarang ininya aplikasinya, deminya seperti ini. Kalian bisa mendengarkan. Ini juga ada di YouTube sih. Udah muncul belum? Kedengaran nggak suaranya? Videonya. Selamat datang di aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tentang pengukuran. Nah, ini mulainya 2011 ya. Dari 2011 sekarang 2021, jadi sudah 10 tahun lah. Dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAKL. Seiring dengan dinamika perkembangan, kami telah melakukan revisi atas peraturan yang dimaksud, yaitu ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL. Evaluasi tersebut dilakukan pada tingkatan satuan kerja, unit eselon 1, dan kementerian atau lembaga melalui aplikasi Smart. Ayo kita simak tutorial pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran di tingkat satuan kerja.
Smart merupakan aplikasi berbasis web. Untuk itu, pastikan perangkat komputer Anda tersambung pada jaringan internet. Kemudian, buka Google Chrome atau browser lainnya. Lalu, masukkan alamat web monef.anggaran.kemenq.go.id. Kemudian, pilih tahun anggaran. Selanjutnya, silakan Anda masukkan username dan password dengan kombinasi ME kode Satker 00. Aplikasi Smart tingkat Satker ini memiliki 6 menu, yaitu dashboard kinerja anggaran, dashboard kinerja tagging, entry data, monitoring, ubah password, dan user manual. Satker berkewajiban untuk melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi Smart pada menu entry data, yaitu meliputi realisasi volume keluaran, indikator keluaran kegiatan, dan laporan kinerja anggaran. Entry data realisasi volume keluaran. Klik entry data. Pilih realisasi volume keluaran. Silakan Anda klik pada masing-masing kegiatan. Dan akan muncul form pengisian realisasi volume keluaran. Pencapaian realisasi volume keluaran harus dilaporkan setiap bulan. Silakan pilih periode bulan yang akan Anda laporkan capaiannya. Form ini berisi nama output, anggaran, serta data integrasi capaian keluaran. Nama output dan pagu anggaran tersedia by system sesuai dengan dokumen RKAKL Satker Anda. Begitupun dengan data penyerapan anggaran yang tersedia by system sesuai dengan realisasi anggaran secara real time. Sedangkan data integrasi capaian keluaran merupakan data dan informasi yang dilaporkan oleh Satker melalui aplikasi SaaS pada Ditjen Perbendaharaan. Pada form ini, kami menyediakan kolom konfirmasi terhadap data integrasi capaian keluaran. Apabila data dan informasi yang tersedia pada kolom data integrasi capaian keluaran sudah benar, silakan klik setuju. Jadi ini ya, kalau di IKPA itu kan ada konfirmasi capaian output ya, ada konfirmasi capaian output. Tetapi kalau di Smart ini ada namanya koreksi RVK. RVK itu realisasi volume kegiatan ya. RVK, koreksi RVK. Kenapa koreksi? Karena kan ini sejarahnya data. Jadi data yang capaian output, realisasi output ini RVK, realisasi volume keluaran, diambil dari aplikasi SaaS. Dari SaaS terus diteruskan ke iRecon, dari iRecon diteruskan ke aplikasi Smart. Nah, kemudian jadi Satker mengisi capaian output di SaaS, aplikasi SaaS. Terus aplikasi SaaS datanya diupload diteruskan ke iRecon. Nah, data dari iRecon kemudian diteruskan ke aplikasi Smart. Nah, jadi RVK ini, realisasi volume keluaran ini asalnya dari SaaS juga. Nah, karena asalnya dari SaaS dan yang menginput adalah Satker, Satker diminta konfirmasi. Dikonfirmasi nih Satker, Anda ini data yang diinput di SaaS dulu adalah sekian, benar enggak? Kalau setuju, kalau enggak ya enggak, diupdate. Kalau setuju oke, kalau tidak setuju maka capaian realisasi volumenya diupdate berapa yang benar gitu ya. Jadi kalau di IKPA itu konfirmasi capaian output. Kalau di Smart ini koreksi realisasi capaian output. Koreksi capaian output. Nah, bedanya kalau di IKPA konfirmasi itu yang melakukan KPPN konfirmasi ke Satker. Nah, kalau ini
Kalau ini koreksi ini yang koreksi ya satkernya sendiri. Jadi ini yang isi yang mengisi setuju nggak setuju itu ya satkernya. Kamu setuju nggak ini ada angka sekian, angka yang di-upload, di-input dari SAS. Kalau setuju oke, kalau enggak ya benernya berapa dikoreksi. Jadi di aplikasi Smart, Satker nggak mengisi tidak mengisi capaian output, tetapi mengkonfirmasi, ya, mengoreksi, konfirmasi dan mengoreksi. Dikonfirmasi kalau benar ya oke, kalau salah dikoreksi, ya begitu. Maka, data dan informasi tersebut akan pindah ke kolom koreksi. Apabila data dan informasi yang tersedia pada kolom data integrasi capaian keluaran perlu untuk diperbaiki, silakan klik tidak. Maka, kolom koreksi akan terbuka. Silakan masukkan koreksi data dan informasi pada kolom yang telah disediakan. Pada kolom koreksi RVK, diisi dengan jumlah realisasi volume keluaran yang dicapai pada periode tersebut. RVK tersebut diisi apabila satu volume keluaran tercapai 100%. Apabila pada periode tersebut terdapat realisasi anggaran, namun volume keluaran belum tercapai 100%, maka Anda harus melaporkan progres pelaksanaan dalam pencapaian volume keluaran tersebut. Koreksi atas realisasi volume keluaran yang Anda lakukan harus disertai dengan informasi pada kolom penjelasan yang dapat menjelaskan data tersebut. Selanjutnya, tandai kolom pilih pada output yang Anda isi dan klik simpan. Silakan isi pada semua kegiatan dan semua output yang terdapat pada Satker Anda secara akurat dan tepat waktu. Entry data indikator keluaran kegiatan. Pilih entry data, klik indikator keluaran kegiatan. Silakan Anda klik kolom entry pada masing-masing kegiatan. Dan akan muncul form pengisian indikator keluaran kegiatan. Pencapaian indikator keluaran kegiatan harus dilaporkan setiap semester. Silakan pilih periode yang akan Anda laporkan capaiannya. Form ini berisi nama output, indikator keluaran kegiatan, target dan realisasinya. Nama output dan indikator keluaran kegiatan tersedia by system sesuai dengan dokumen RKAKL Anda. Sedangkan kolom target, realisasi dan keterangan berisi data dan informasi yang harus dilaporkan oleh Satker. Data pada kolom target indikator keluaran kegiatan diisi sesuai dengan target IKK tahunan yang terdapat pada dokumen DIPA. Sedangkan untuk realisasi indikator keluaran kegiatan diisi dalam persentase secara kumulatif sesuai dengan capaian IKK Satker Anda, di mana pada semester 1 diisi persentase capaian IKK untuk semester 1. Dan pada semester 2 diisi persentase capaian IKK secara keseluruhan, baik capaian semester 1 dan semester 2. Target dan realisasi indikator keluaran kegiatan tersebut harus disertai dengan informasi pada kolom keterangan yang dapat menjelaskan data tersebut. Selanjutnya, tandai kolom pilih pada output yang Anda isi, dan klik simpan. Silakan isi pada semua kegiatan dan semua output yang terdapat pada Satker Anda secara akurat dan tepat waktu. Nilai variabel capaian keluaran kegiatan diperoleh dari rata hitung geometrik antara target dan realisasi volume keluaran dengan target dan realisasi indikator keluaran kegiatan. Untuk itu, pastikan tidak terdapat nilai 0 pada data tersebut. Selanjutnya, entry data laporan kinerja anggaran Satker.
Laporan ini terdiri dari laporan semester 1 dan laporan tahunan. Silakan klik periode yang akan dilaporkan. Pada form laporan kinerja anggaran, Satker harus mengisi informasi terkait faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pencapaian keluaran kegiatan, serta rekomendasi untuk perbaikan pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya. Silakan klik simpan setelah mengisi form laporan kinerja anggaran. Anda bisa klik print preview dan print untuk mencetak laporan Anda. Silakan buat laporan kinerja anggaran Satker secara akurat dan tepat waktu. Apabila ada kesulitan selama pengisian, silakan disampaikan melalui email atau menghubungi kami di Nah, tadi video tadi diakses dapat diakses di YouTube ya. Linknya udah saya share di grup. Kalian bisa juga sih nyari video-video yang lain, aplikasi smart nanti ada beberapa yang muncul. Itu ya kurang lebihnya. Kita sudahi acara kuliah sesi kali ini. Nanti sisa waktunya kita gunakan insyaallah untuk kuis. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Gimana? Coba di kameranya di on kan, yuk. Afina, Yura. Di on kan kameranya, Yura. Yang tanya tadi siapa? Afina ya? Iya. Iya. Itu, Pak. Tadi kan ada Satker mengisi keterangan bulanan di Smart. Nah, itu kalau misalnya dia terlambat atau dia tidak mengisi, lupa begitu, ada konsekuensinya nggak, Pak? Terima Iku kasih. nang Yura Vina. Ya. Ada di IKU. Jadi sebagian Satker itu menjadikan kan gini ceritanya, Vina ini bagus juga bertanya. Kamu kok kepalanya cuma wajahmu kok separuh kurang ini. Jadi ceritanya begini, Vina. Sebagian Satker itu sebagian kecil ya nggak rajin mengisi data smart dulu ya, nggak rajin mengisi data smart. Nah terus kita cari ide gimana caranya supaya Satker bisa wajib ya, Satker harus mengisi data smart. Maka ini dibuat ide supaya pengisian smart ini menjadi IKU, menjadi indikator kinerja utama Satker. Nah, kalau pengisian data smart ini menjadi IKU Satker, maka mau nggak mau Satker harus itu mengisi. IKU, kalian tahu nggak sih IKU, indikator kinerja utama? Jadi kan begini, setiap pegawai di Kementerian Keuangan ya, juga kementerian yang lain lah. Setiap pegawai, setiap organisasi, setiap unit itu punya kontrak kinerja ya, punya kontrak kinerja. Jadi kalau saya punya kontrak kinerja dengan direktur, saya kinerjanya disebutkan tahun ini targetnya 1, membuat aplikasi SPMB, membuat aplikasi apa, terus kedua bikin video pembelajaran, yang ketiga bikin ini, seterusnya sampai 10 tuh saya. Jadi saya punya kontrak kinerja sampai 10. Nah, ketika kontrak kinerja itu sudah ditandatangani, maka mau nggak mau harus dicapai. Nah, pertanyaannya kalau nggak dicapai gimana? Kalau nggak dicapai ya nanti berarti IKU-nya ada yang kuning ya, atau ada yang merah. Ya, jadi kinerjanya di bawah target. Kalau kinerjanya di bawah target ya bisa jadi nanti kalau ada
kalau ada misalkan tunjangan kinerja ya mungkin dikompensasikan ke tunjangan kinerjanya nggak maksimal atau apalah gitu ya. Nah, tapi kalau di Satker, kalau di Satker yang lain yang non Kemenkeu dia wajib karena masuk ya, dia wajib sebagian besar wajib ya masuk ke IKU. Jadi karena kalau Satker dia IKU-nya kuning, IKU itu hijau, merah, kuning ya. Hijau itu berarti IKU-nya bagus, merah berarti kurang nggak bagus, kuning itu berarti ya inilah agak lumayan lah ya. Nah, kan orang nggak mau kalau kinerjanya dianggap kurang bagus kan. Setiap orang pengen kinerjanya bagus. Maka mau tidak mau agar kinerjanya itu bagus, hijau ya, maka Satker berusaha semaksimal mungkin mengisi ini, Vina, mengisi data capaian SMART. Begitu, Vin. Bisa dipahami nggak, Vin? Bisa, Pak. Terima kasih. Manggilnya Vina atau Yura atau Avin saya. Afina bisa, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Bagus pertanyaannya, Vina. Yang lain ada? Halo, nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga kalian sehat selalu. Saya mohon doanya supaya keluarga saya sehat ya. Ini istri saya kena COVID, anak-anak saya umur 11 tahun keduanya kena COVID. Minta doanya. Oke, sampai ketemu di minta doanya supaya sembuhkan ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga sehat selalu, Pak. Sukses, Pak. Amin. Sehat-sehat, Pak. Keluarganya.